Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kami mengabarkan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur edisi akhir pekan kali ini di Jurnal Kotim. Bersama saya, Muhammad Haikal. Pemirsa, Hayat TV sebagai upaya meningkatkan keamanan lingkungan warga di Kecamatan Bamang, Kabupaten Kota Waringin Timur, mendirikan Satuan Keamanan Lingkungan atau yang disebut dengan Satkamling. Bangunan Satkamling didirikan secara swadaya melalui hasil sumbangan para warga. Kepedulian terhadap keamanan lingkungan dengan mendirikan Satkamling datang dari warga RT 08 RW 02 Kelurahan Bamang Barat, Kecamatan Bamang. Secara simbolis, bangunan Satkamling diresmikan pada Jumat 12 Mei malam. Bangunan yang terletak di Jalan Tidar 4 Perumahan Wengga ini dibangun secara swadaya hasil sumbangan warga setempat. Sementara lahan pendirian bangunan merupakan sumbangan milik salah seorang warga. Ketua RT 08 Agus Wahono menjelaskan, Siskamling yang didirikan secara gotong royong dalam waktu kurang dari 1 bulan ini bukan merupakan yang pertama didirikan warga RT 08. Dengan bangunan Satkamling baru yang lebih representatif diharapkan dapat bermanfaat bagi warga, terutama dalam menjaga keamanan lingkungan mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk kebaikan lingkungan RT 08 RW 02 dengan swadaya masyarakat. Jadi pembangunan pos kamling ini kami bersama-sama dengan warga RT 08 secara patungan mengumpulkan dana hingga mencapai kisaran hampir 35 juta. Jadi kita bikinkan ini dan akhirnya berdiri seperti yang kita lihat bersama. Mudah-mudahan apa yang telah kita capai ini bisa bermanfaat untuk lingkungan kita, khususnya warga RT 08 RW 02. Itu motivasi kami agar lingkungan kita tetap aman, tertib dari segala tindak kriminal ataupun ketertiban yang tidak berkenan di hati para warga sekalian. Itu. Mewakili pemerintah daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Waringin Timur, Sanggulumban Gaul, mengapresiasi semangat warga dalam upaya menjaga dan meningkatkan keamanan lingkungan mereka. Apalagi Satkamling ini merupakan Satkamling percontohan pertama yang ada di Kota Waringin Timur yang diharapkan dapat diterapkan di lingkungan warga lainnya di Bumi Habaring Hurung. Yang pertama kita mengucapkan terima kasih ya atas partisipasi masyarakat yang cukup baik di RT 8 ini, RW 02 ya, di Kelurahan Bamang Barat ini. Jadi mudah-mudahan ini menjadi contoh nantinya bagi RT-RT yang lain. Mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh RT-RT yang lain, oleh masyarakat yang lain. Karena rasa aman itu datangnya pada diri kita. Jadi kalau kita bisa menjaga keamanan di lingkungan kita, itu akan nantinya berdampak baik ya pada lingkungan yang lain. Kita berharap jadi masyarakat itu peduli terhadap lingkungannya. Jadi makanya per RT itu memang harus dibina satu ya kekompakan, jadi kerukunan oleh Pak RT-nya masing-masing, karena RT itu juga diamanati oleh peraturan daerah bahwa setiap RT itu mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakatnya juga terhadap lingkungannya. Selain mempekerjakan secara khusus seorang petugas keamanan, sistem penjagaan di Satkamling ini juga dilakukan secara bergiliran oleh warga setempat sehingga keberadaan Satkamling turut menjadi sarana silaturahmi antar warga RT setempat. Masud Badarudin, Hayat TV. Pernikahan usia dini memiliki banyak dampak negatif bagi kesehatan dan psikologi. Untuk itu, upaya pencegahan pernikahan usia dini terus dilakukan berbagai pihak, salah satunya oleh organisasi Pita Putih Indonesia dengan menggelar sosialisasi kepada para remaja. Berbagai dampak negatif ditimbulkan dari pernikahan usia dini.
Dari sisi kesehatan, kondisi rahim yang masih dini dapat menyebabkan kandungan lemah dan sel telur yang belum sempurna kemungkinan membuat anak lahir prematur maupun cacat. Sementara dari sisi psikologis, kondisi gejolak emosi yang belum stabil dapat berpengaruh pada hubungan suami istri, termasuk pula pada pola asuh anak yang kurang optimal. Mencegah pernikahan dini, Organisasi Pita Putih Indonesia gelar sosialisasi bahaya pernikahan dini bagi remaja. Kegiatan dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Kota Waringin Timur, Hairiah Halikinur. Sosialisasi dilakukan karena masih banyak pernikahan dini di Kota Waringin Timur terutama di daerah pelosok. Dengan sosialisasi ini, diharapkan pelajar menghindari pernikahan dini dan fokus menyelesaikan pendidikan minimal SMA sederajat. Dengan adanya kegiatan ini adalah salah satu pencegahan stunting ya. Karena kita di Kotim masih tinggi angka stuntingnya ya. Mudah-mudahan dengan adanya pendidikan reproduksi ini dapat menghindari pernikahan dini. Karena pernikahan dini adalah salah satu pencetus anak stunting. Pada kesempatan tersebut, para pelajar mendapatkan sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan, Kesehatan Reproduksi, serta stunting. Sosialisasi ini cukup berpengaruh kepada kami generasi muda, terutama selaku saya juga yang sudah terlibat di Duta Generasi Berencana. Saya mendukung penuh sosialisasi ini karena apa? Karena di dalam ini kita dapat memahami apa itu pernikahan dini, bagaimana kesehatan sistem reproduksi remaja, bagaimana persiapan kita sebagai remaja untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga agar tidak meningkatnya lagi angka-angka perceraian, pernikahan dini, dan juga stunting. Kedepan, kegiatan serupa akan kembali digelar sehingga para pelajar setempat semakin memahami akan pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka. Masud Badarudin, Hayat TV. Kita beralih ke informasi panggung politik. Pemirsa, sebanyak 40 bakal calon legislatif atau bacalek dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kota Waringin Timur telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum KPU setempat pada Kamis lalu dan untuk maju berkompetisi di pemilihan umum atau pemilu legislatif 2024 mendatang. Diiringi lantunan hapsi, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menjadi partai politik terakhir dari dua parpol sebelumnya yang mengajukan daftar bakal calon anggota legislatif atau bacalek DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU setempat Kamis 11 Mei 2023. Ketua KPU Kota Waringin Timur Siti Fatona Purnaningsih bersama komisioner dan staf lainnya menerima kedatangan rombongan pengurus PKS Kota Waringin Timur yang dipimpin langsung Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kotim Supriyanto. Dalam sambutannya, Supriyanto memaparkan bahwa komposisi bacalek PKS diisi dari bermacam latar belakang, termasuk pengusaha, pensiunan pejabat, dan kaum milenial. Dia optimis bacalek PKS Kotim mampu bersaing dengan bacalek partai politik lainnya karena kompetensi yang dimiliki sangat mumpuni. Sambil lirik-lirik ya, kita menunggu hasil daripada MK nanti, putusannya akan seperti apa. Mudah-mudahan tetap di profesional kita. Sehingga persaingan yang sangat kompetitif tentunya, sangat kompetitif. Karena apa? Karena menyangkut potensi perolehan kursi di masing-masing daripada partai. Saya sudah lihat beberapa partai yang memasang caleg-calegnya atau BCAD-nya di masing-masing dapil, dan sepertinya kita masih bisa bersaing, dan optimis kita bisa bersaing untuk dapil-dapil tersebut. Sementara itu, Ketua KPU Kota Waringin Timur Siti Fatona Purnaningsih berharap dokumen pencalonan dipastikan kesesuaiannya sejak awal dan akan diunggah melalui aplikasi Silon. Namun jika belum lengkap, seluruh parpol diberikan tenggang waktu hingga 14 Mei 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nanti tahapan selanjutnya akan dilaksanakan
verifikasi administrasi sesuai dengan tahapannya nanti dimulai dari tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 23 Juni tahun 2023. PKS Kotim mengajukan 40 nama bacalek di mana sebanyak 14 orang diantaranya merupakan bacalek perempuan. Artinya, jumlah keterwakilan perempuan sudah melebihi jumlah minimal 30% seperti yang ditetapkan dalam aturan penyelenggara pemilu. Sedangkan jumlah kursi ditetapkan per daerah pemilihan yaitu 10 orang di daerah pemilihan 1, sebanyak 8 orang di daerah pemilihan 2, 6 orang di daerah pemilihan 3, 7 orang di daerah pemilihan 4, dan sebanyak 9 orang di daerah pemilihan 5. Normansa, Hayat TV. Masih dari informasi tahapan pemilu bacalek, pemirsa, bakal calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera PKS Kabupaten Kota Waringin Timur bukan sekedar pelengkap. Namun mereka memang berpotensi dan memiliki kemampuan jika terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur nantinya. Kita sudah terpenuhi 40. Pernyataan tersebut ditegaskan Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Waringin Timur Supriyanto saat menggelar konferensi pers usai mengajukan daftar bacalek ke KPU Kota Waringin Timur Kamis 11 Mei 2023. Menurut inkumben di daerah pemilihan 1 ini, bacalek perempuan PKS Kotim tidak sekedar pelengkap syarat terkait keterwakilan kaum perempuan sebesar 30%. Kader perempuan yang diajukan sangat berpotensi dan memiliki kemampuan jika terpilih menjadi wakil rakyat di pemilu legislatif 2024. Bahkan kata Supriyanto, caleg perempuan PKS Kotim yang ditugaskan seperti di daerah pemilihan 4, 2, dan 5 merupakan caleg perempuan yang menduduki posisi di nomor urut 1. Kader ini dinilai mampu menarik dukungan masyarakat karena memang mereka berpotensi dan berkualitas. Kalau perempuan kita di dapil 3, di dapil 4 kita nomor urut 1 perempuan loh. Di dapil 4, di dapil 2 nomor urut pertama perempuan loh. Di dapil 5 nomor urut 1 perempuan loh. Kita memang harapan bisa memberikan pencerahan tersendiri lah berkaitan dengan potensi suara dari kaum milenial maupun kaum emak-emak, begitu mungkin. Supriyanto menambahkan PKS Kotim mengajukan 40 nama bacalek di mana sebanyak 14 orang diantaranya merupakan bacalek perempuan. Artinya, jumlah keterwakilan perempuan sudah melebihi jumlah minimal 30% seperti yang ditetapkan dalam aturan penyelenggara pemilu. Normansa, Hayat TV. Saatnya kami informasikan informasi dari Kabupaten Kota Waringin Barat. DPRD Kota Waringin Barat dukung pengembangan dan pembinaan kota kabupaten tanggap ancaman narkoba atau KOTAN. Hal tersebut disampaikan pada Rakor KOTAN yang dilaksanakan oleh BNNK Kota Waringin Barat. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di seluruh kabupaten kota di Indonesia memerlukan kebijakan yang responsif dan komprehensif dari seluruh pemerintah daerah, sehingga daerah tersebut menjadi tanggap terhadap ancaman narkoba. Program ini dinilai sangat penting bagi stakeholder sebagai pedoman untuk mengambil perannya masing-masing secara kolaboratif dalam rangka mencegah serta memberantas narkoba. Oleh karena itu, bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Kabupaten Kota Waringin Barat melaksanakan kegiatan rapat koordinasi
terkait pengembangan dan pembinaan Kabupaten Kota Tanggap Ancaman Narkoba atau KOTAN yang dibuka secara langsung oleh Kepala BNN Kabupaten Kobar AKBP Miga Nugroho. Kegiatan Rakor KOTAN ini diikuti puluhan peserta yang terdiri dari pimpinan SOPD Kobar, DPRD Kobar, Kabak Hukum Setda Kobar, LSM, dan PWI Kobar. Anggota DPRD Kobar Sri Lestari yang datang bersama dengan Wakil Ketua 2 DPRD Kobar Bambang Suherman menyampaikan bahwa DPRD Kobar mendukung program KOTAN tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lembaga DPRD memberikan support kepada seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat untuk menciptakan Kabupaten Kota Waringin Barat tanggap terhadap bencana peredaran narkotika. Salah satunya terhadap Kesbangpol yang memang memerlukan dukungan anggaran yang cukup luar biasa untuk meng-backup semua kegiatan-kegiatan yang ada. Dan kita juga sudah menginventarisir beberapa puskesmas karena kita juga memerlukan panti rehab seperti itu. Dan salah satu kemarin ada 2 pilihan yaitu Pringkau dan Sungai Tendang. Tapi itu nanti kita observasi kembali kelengkapan sarana dan prasarananya yang lebih layak nanti di mana, dan kita support juga untuk penambahan seleksi untuk sumber daya manusianya yang untuk menangani rehabilitasi para pecandu narkotika yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Itu beberapa hal yang akan kami support ke depannya. Semoga Kabupaten Kota Waringin Barat terwujud menjadi kabupaten yang bersih tanpa narkoba. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kobar Edi Faganti dalam materinya Peta Indikator di dalam KOTAN dari 5 variabel utama yang menjadi pedoman untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan program KOTAN pada suatu kabupaten kota, yaitu ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan, serta variabel hukum. Adapun yang menjadi tujuan utama dari program di KOTAN ini adalah untuk meningkatkan ketanggapan suatu kabupaten kota dalam menghadapi ancaman narkoba dengan memperkuat kemampuan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi daerah tersebut. Di samping itu, langkah-langkah kebijakan KOTAN untuk menuju pembangunan kota berkelanjutan dan berdaya saing dengan melaksanakan penyusunan serta implementasi kebijakan KOTAN, penguatan sistem atau satgas serta regulasi KOTAN, pengintegrasian sistem dan regulasi KOTAN antara BNN dengan stakeholder, serta ketanggapan kabupaten kota terhadap ancaman narkoba secara berkelanjutan. Muhammad Nasihin, SBTV. Dari informasi lainnya, pemirsa dijanjikan akan dibelikan HP serta diancam pelaku yang merupakan pamannya sendiri. Seorang anak yang masih berusia 12 tahun dicabuli oleh seorang pria yang berumur 47 tahun. Bahkan perbuatan tersebut telah dilakukan sebanyak 7 kali. Kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali terjadi di Kabupaten Kota Waringin Barat. Seakan tidak ada habisnya, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kali ini menimpa seorang bocah yang baru berusia 12 tahun di Kecamatan Arut Selatan. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2023 yang dilakukan seorang pria beristri berinisial H yang berusia 47 tahun yang masih memiliki hubungan kerabat dengan korban. Tidak hanya itu, korban yang saat ini masih duduk di sekolah dasar sudah dicabuli oleh pelaku sebanyak 7 kali. Dalam hal ini, Kapolres Kobar AKBP Bayu Wicaksono dalam press conference mengatakan bahwa kejadian berawal ketika korban baru pulang dari sekolah. Setelah tiba di rumah, korban lalu masuk ke dalam rumah tanpa mengunci pintu. Tersangka masuk ke dalam kamar korban serta merayu korban. Sebelum pencabulan terjadi, pelaku sempat mengiming-imingi korban dengan berjanji akan membelikannya handphone. Tak hanya itu, usai aksi bejat dilakukan, pelaku juga sempat mengancam apabila bercerita dengan orang lain perihal kejadian yang dialaminya. Jadi korban ini merupakan anak siswi sekolah, anak sekolah ya. Korban baru masuk ke dalam rumah setelah pulang sekolah, lalu korban masuk ke dalam rumah tanpa mengunci pintu. Kemudian berbaring tiduran di dalam kamar.
Tepat pada pukul 12.30, korban terbangun karena korban merasa ada seseorang yang memeluk korban dari samping. Lalu ketika korban membuka mata dan melihat, ternyata sudah ada tersangka di samping korban dan meluk korban. Lalu tersangka berkata, kalau kamu nggak bilang siapa-siapa nanti saya belikan HP. Jadi dijanjikan, ya, dijanjikan. Lalu tersangka langsung menciumi korban sampai dengan menyetubuhi korban. Setelah korban disetubuhi, tersangka mengancam kalau berkata kalau kamu bilang sama orang lain kamu saya bunuh, tersangka pulang. Hubungan ini paman dengan ponakan, ya, jadi ada hubungan, mereka bersaudara, ya. Kepada polisi, korban mengaku berulang kali telah dicabuli. Pencabulan terakhir dilakukan tersangka pada hari Senin 1 Mei 2023 dengan total sebanyak 7 kali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman berat. Tersangka dikenakan pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Muhammad Iksan, SBTV. Bagaimana bisa kenal itu sama keluarga? Terima kasih Anda sudah menyaksikan Jurnal Kotim edisi akhir pekan kali ini. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan selamat menikmati weekend Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.